Halo, selamat pagi saudaraku, salam dari timur. Ingin supaya buraya kalian bisa tetap bertahan dan bisa panen, ini 9 saran masukan dari Nyong Timur. Kita langsung ikuti satu persatu. Check it out. Poin yang pertama adalah kalau di Nyong Timur, jangan lupa untuk pisahkan burayak dengan pejantan saat burayak berusia 4 hari. 4 hari itu tuh dihitung saat menetas. Jadi telur kan menetasnya 2 hari. Saat menetas itu dihitung burayak umur 1 hari. Umur 1, 2, 3, 4. Pejantan Nyong Timur angkat, taruh di soliter seperti ini. Dan burayak kita pindah ke wadah pembesaran. Nah, sekarang Nyong Timur mau pindahkan pejantannya dulu ya. Nah, saudaraku, aku biasanya angkat pakai tangan. Kenapa? Karena kalau pakai jaring nanti anak-anaknya keikut semua. Nah, ini kan. Nah, kita angkat, pindah. Tuh anaknya banyak ya. Ini juga bapaknya. Ini udah 6 hari nggak makan nih, dan dia nggak makan anak tuh. Satu lagi. Wah, ini banyak nih. Ini anaknya banyak ya saudaraku ya, cuma wadahnya hitam jadi nggak kelihatan. Nah, poin yang pertama udah selesai. Kita udah pindah pejantannya, udah di soliter. Sekarang baru kita bisa kasih makan. Jadi yang selalu bertanya apakah dikasih makan saat jaga anak, nggak dikasih makan dan anaknya buktinya tetap bertahan semua, tetap aman. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah wadah pembesaran kalian yang cukup. Istilah yang cukup tuh harus lebih besar daripada wadah breeding kalian ya saudaraku ya. Kalau Nyong Timur sini, aku biasa pakai styrofoam ini. Kalau kalian tanya ukuran berapa, ukurannya itu 75 kali 41 kalau nggak salah. Nah, istilah yang cukup dalam arti ini, kalau misalnya buraya kalian terlalu banyak dalam satu lubukan, itu kalian harus pisah ke beberapa. Kalau Nyong Timur, aku biasa satu pasang kalau anaknya banyak. Oh iya sih, kalau anaknya banyak, aku biasa tuh kasih ke 2 styrofoam. Jadi wadah yang cukup tuh artinya tuh dalam satu tempat wadah pembesaran itu nggak terlalu banyak buraya, supaya size-nya gampang terkejar dan juga oksigen yang tersuplai juga bisa cukup. Jadi wadah pembesaran yang cukup adalah wadah pembesaran yang nggak terlalu sempit. Kalau memang kalian pakai kolam terpal itu udah cukup. Tapi karena Nyong Timur cuma punya styrofoam, Nyong Timur sarankan pakai styrofoam 2 kalau misalnya buraya kalian banyak, 2 atau 3. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kalian sediakan atau kalian pilih tempat pembesaran yang menurut kalian nyaman. Tempat berarti suasananya ya. Kalau Nyong Timur aku selalu pakai tempat ini karena ini nggak langsung kena sinar matahari dan juga nggak langsung kena air hujan. Bagusnya tuh seperti itu. Entah kalian mau taruh dalam rumah, di mana, tapi saran Nyong Timur harus terhindar dari panas karena nanti bisa dengan drastis suhu berubah, atau air hujan karena air hujan tuh mengandung zat asam yang tinggi, jadi nggak bagus untuk burayak. Tapi kalau kalian nggak punya tempat yang teduh, ya kalian selingi dengan di tas kasih genteng atau kasih wadah, atau bisa juga pakai tanaman air. Jadi walaupun di ruang terbuka, burayak pun tetap punya tempat untuk berlindung. Jadi saran yang ketiga adalah kalian pilih tempat breeding, tempat pembesaran yang nyaman. Kalau udah nyaman, itu biasa umur burayak bisa lebih bertahan. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah siapkan air H-1 sebelum kalian pindahkan hari sebelumnya dengan ramuan yang pas. Ramuan yang pas itu aku selalu pakai daun ketapang, aku pakai obat biru 1 tetes dan garam ikan secukupnya. Nah, nih seperti ini nih. Ini kemarin aku udah siapkan airnya H-1. H-1 ya. Nih. Tuh, wih. Bisa lihat ini. Sini sih. Nah, ini nih. Air dengan ketapang yang cukup ya. Nah, kalau udah kayak gini biasa ikan akan lebih bertahan nih. Nah, ini aku udah siapkan kemarin karena mau pindahin hari ini. Jadi, daun ketapang aja, obat biru 1 tetes aja, garam yang cukup, udah. Itu untuk poin yang keempat. Jadi kalian jangan langsung pindahkan hari itu dan pakai air hari itu juga. Kenapa? Airnya itu juga harus difilter ya.
Jangan pakai air sembarang karena yang namanya ikan kayak kita manusia sensitif dengan oksigen, cupang juga sensitif dengan air walaupun mereka bilang ikan yang kuat. Apalagi kan ini masih burayak. Jadi harusnya tuh dengan air yang bersih. Oke, itu poin yang keempat. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah usahakan ketinggian air kalian dalam lubukan jangan berlebihan. Contoh nih, ini nih sebelum Nyong Timur pindahkan ya. Nih, ini karena warnanya kurang rata. Jadi maksimal kalau Nyong Timur biasanya tuh antara kurang dari 1 ruas jari atau 1 ruas jari aja. Kenapa? Karena nanti aku bakal tambahin dari air dari wadah breeding. Jadi dia paling nambah sekitar 2 ruas jari. Atau biasa 10 cm lah kalau kalian tanya ketinggian berapa. 10 cm lah yang paling aman. Mau lebih tinggi nggak masalah, mau lebih rendah juga nggak masalah. Cuma kalau Nyong Timur, aku biasanya tuh airnya nggak tinggi-tinggi. Biasanya cuma 2 ruas jari aja paling tinggi. Untuk burayak masih usia baru netas sampai waktu 2 minggu. Nanti setelah usianya bertambah, aku bakal tambah ketinggian air perlahan dan perlahan. Juga untuk mencegah supaya burayak tuh patah pinggang. Kenapa patah pinggang? Karena dia tuh suka terus renang cari oksigen ke atas. Jadi poin yang kelima adalah kalian jaga ketinggian air, jangan tinggi-tinggi. Airnya segini aja sebelum dipindahkan. Nanti kalau udah pindah namanya paling nggak banyak. Oke? Gampang kan? Sekarang kita masuk ke poin yang ke-6 supaya burayak kalian tetap bertahan. Poin yang ke-6 adalah kalian jangan lupa siapkan pakan untuk burayak kalian. Pakan yang selalu Nyong Timur bilang yang paling bagus adalah Artemia. Nih, udah Nyong Timur panen, udah disiapkan ya. Artemia untuk burayak usia 4 hari. Kenapa burayak usia 4 hari yang Timur pindahkan? Karena di usia 4 hari tuh mereka udah bisa renang ya. Renangnya tuh udah lebih stabil, udah nggak mencong-mencong lagi. Dan dia waktu umur 1-2 hari kenapa nggak dikasih makan? Karena dia punya bawaan kuning telur. Bawaan telur lebih tepatnya. Jangan kalian pikir kasih makan kuning telur ya. Dia punya bawaan telur, jadi selama 2 hari tuh nggak dikasih makan. Hari ketiga juga ada masih yang belum terlalu lapar. Hari keempat menurut Nyong Timur paling pas. Karena selama ini juga berhasil banyak juga aku kasih makan gue selalu di hari keempat. Kasih makannya apa? Please kalau kalian mau burayaknya bertahan, kasih makan Artemia. Kalau kasih makan kutu air bisa nggak sih bang? Bisa, tapi dengan syarat kutu air yang disaring, ditapis dulu. Karena kutu air yang terlalu besar-besar itu masih belum bisa masuk dalam mulut si burayak. Dan kalau kalian kasih terlalu banyak, jangan heran kenapa burayak kalian pada mati. Banyak DM, bang burayak saya mati. Iya, karena kamu kasih makan kutu air kebanyakan dan bukan kutu air yang kecil-kecil. Kasih makan infusoria bisa, aku lebih bisa, tapi aku lebih prefer ke Artemia. Kenapa? Infusoria juga dibuat dari air yang dibusukan dulu, dikultur di air yang busukan. Jadi bisa aja dimakan bisa, tapi lebih bagus Artemia karena lebih bersih dan juga lebih besar daripada infusoria. Kasih makan kuning telur bisa, bisa, tapi nanti airnya bisa cepat busuk. Karena burayak lebih responsif kepada sesuatu yang bergerak dalam air. Instingnya masih sangat-sangat alami. Jadi kasih makanlah dengan Artemia. Kasih makannya jangan banyak-banyak. Karena burayak usia 4 hari sampai 1 minggu, Nyong Timur biasa kasih makan sehari sekali aja. Dia nggak makan banyak-banyak. Nanti di atas 1 minggu, baru Nyong Timur kasih makan pagi sama sore. Oke? Segitu aja. Sekarang kita masuk poin yang ke-7. Ke-7 sekarang adalah kalian pindahkan burayak dari wadah breeding ke wadah pembesaran. Pindahinnya pelan-pelan ya saudaraku ya. Karena namanya anak kecil, kita nggak mungkin lempar-lempar atau kita nggak mungkin buat dia terlalu sakit. Karena masih sangat rawan. Jadi pemindahan harus perlahan. Kalau Nyong Timur biasa kayak gini sih. Sini sih. Nih, ini nggak kelihatan ya. Karena memang wadahnya hitam. Tapi kalau dicerok gini. Tuh. Nah, kelihatan kan burayaknya banyak kan saudaraku? Kelihatan sih? Nah, ini dipindah perlahan ya saudaraku. Ini. Nah, tuangnya perlahan aja ya. Nah, kecil-kecil. Ini banyak sih, tapi wadahnya hitam jadi nggak kelihatan. Oke, nah tuh. Lihat sih, sini sih. Tuh, mulai renang kan saudaraku kan? Nggak apa-apa. Pindahan gini dulu perlahan. Jadi kalau Nyong Timur kayak gini saudaraku, biasa aku bagi ke 2 styrofoam. 1 sama 2. Jadi supaya mereka nggak terlalu sempit, bisa kebagian oksigen dengan cukup. Jadi sediakan alat-alat untuk pindah, entah itu entah itu sibur atau apa. Pindahkan secara perlahan aja, dicerok pelan-pelan. Oke. Nah, ini yang biasa aku bagi ya. Supaya tuh seimbang, merata semuanya. Tuh banyak banget kan, saudaraku? Tuh.
Nah, wih, banyaknya situ ya. Jawab, ya bos. Iya bos. Oke, jadi seperti itu saudaraku ya. Kalian pindahkan sampai selesai. Jadi pindahkannya perlahan-perlahan aja. Aman kok, 4 hari udah aman. Karena kenapa? Kalau bilang nggak aman, buktinya juga banyak yang jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keberapa sih? 8. Ke-8. Poin yang ke-8 adalah jadwal makan burayak. Ingat ya, ini poin yang lumayan penting juga. Makin akhir makin penting soalnya. Setelah kalian pindahkan seperti ini, dibiarkan dulu, jangan langsung kasih makan. Kalau Nyong Timur, aku biasa biarkan sekitar 1 jam dulu. Biar mereka menyesuaikan dengan tempat yang baru, mereka udah nyaman dulu, baru kasih makan. Burayak usia 4 hari sampai 1 minggu, 4 hari sampai 1 minggu, aku biasa kasih makan Artemia 1 hari sekali aja, pagi aja. Karena kenapa? Mereka masih terlalu kecil dan makannya nggak terlalu banyak. Kalau kita kasih makan terlalu berlebihan, takutnya nggak dimakan dan Artemianya mati, malah cuma mengotori air. Jadi membuat air jadi terkontaminasi. Nanti setelah burayak berusia 1 minggu ke atas, itu nggak apa-apa kasih makan Artemia pagi sama sore. Untuk makan burayak aku biasanya dari umur 4 hari sampai umur 2 minggu, aku Artemia. Kalau aku punya kutu air bagus saudaraku, bisa cepat naikin size. Jadi kutu air saring ya, tergantung size-nya udah seperti apa. Kalian mau langsung kasih yang besar pun nggak apa-apa. Tapi masih aku sarankan kutu air saring, biar bisa dimakan dengan habis semuanya. Kutu air bisa sampai dari 2 minggu sampai 1 bulan. 1 bulan ke atas kalian bisa kasih dengan cacing sutra, itu bagus banget untuk kejar size. 1 bulan ke atas tuh udah mulai bebas ya. Kalau saya sudah besar, kalian bisa kasih makan jentik yang halus, kasih makan pelet halus, it's okay. Jadi perhatikan jadwal makan burayak yang cukup dan jangan berlebihan. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-9 yang terakhir. Nah, tanpa terasa ini udah masuk ke poin yang terakhir ya saudaraku ya. Tetap bertahan, udah mau selesai. Poin yang ke-9 sekarang. Perhatikan suhu air dalam lubukan kalian. Kalau, kan yang aku bilang kan, ikan sensitif dengan air. Air juga sensitif dengan suhu. Kalau hujan jadi dingin, panas jadi panas. Itu kenapa Nyong Timur pakai lubukan dari bahannya styrofoam. Styrofoam ini lebih tahan dengan perubahan suhu, nggak langsung turun drastis. Dan juga jangan lupa nih, kalau kalian outdoor di luar, kalau udah sore jangan lupa ditutup ya. Tutup kayak gini nih, ditutup, dikasih celah dikit kayak gini juga bisa. Ya, mau di atas juga bisa. Untuk apa? Supaya saat kalian tinggal waktu malam, itu dia nggak terlalu terpengaruh dengan suhu dingin. Kalau udah hujan pun nggak basah, nyamuk juga masuk juga nggak bertelur. Kalau misalnya kalian di outdoor pun nggak terlalu panas, karena kan yang kebuka cuma dikit. Jangan takut mati, nggak akan mati kok. Jadi perhatikan suhu air, karena suhu juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari burayak. Oke saudaraku, kalau gitu itu aja. Semoga kalian yang lagi sekarang breeding, semoga burayak kalian juga tetap bertumbuh besar, nggak banyak mati-mati. Mati 1-2 ekor itu masih wajar ya. Kalau memang ada yang mati-mati, dipipet aja. Kalau mati udah banyak, langsung pindahkan aja ke air yang baru, bikin lagi setting lagi dari awal, karena mungkin ada yang salah dengan airnya. Oke saudaraku, terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa di like kalau memang kalian suka, bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari Timur.